when toys come to life. To infinity and beyond! Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, hari ini aku mau ngumpulin dulu nih orang-orang yang suka dengan teori konspirasi. Teori-teori yang bikin mikir, menebak-nebak, ya atau enggak ya. Coba kumpul dulu di sini, di video ini. Karena hari ini aku mau membahas sebuah teori konspirasi dari sebuah film animasi favorit banyak orang, Toy Story. Kenapa harus film? Itu kan cuma animasi. Film hiburan kenapa suka banget sih dikait-kaitin dengan konspirasi, teori-teori liar kayak gitu? Eits, jangan salah kalian. Justru lewat film, lagu, ataupun kartun, para orang-orang di atas sana tuh bisa menyelipkan pesan-pesan yang akan mereka sampaikan, tapi nggak bisa tersampaikan. Karena kalian sepakat lah ya, segimana berpengaruhnya film atau musik dalam kehidupan kita. Karena apa yang disajikan dalam film atau dalam lagu itu sangat mudah untuk diingat. Jadi film adalah media terbaik untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan film kartun atau film animasi itu adalah wadah yang sangat cocok untuk menyiratkan pesan-pesan tadi. Karena ya seperti yang pada umumnya orang pikirkan, ini kan cuma kartun, kenapa dibawa serius sih? Gitu. Dan film kartun atau animasi yang paling banyak menyimpan teori konspirasi adalah SpongeBob SquarePants dan Disney. Ini dua kartun yang paling banyak teori konspirasinya. So malam ini, ayo kita kupas teori-teori yang ada pada salah satu film Disney, yaitu Toy Story. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look at. Teori pertama adalah Ibu Andy adalah villain utama dari film Toy Story. Villain di sini bukan maksudnya musuh yang harus mereka hadapi di film ya, tapi tanpa kita sadari Ibu Andy ini adalah biang kerok dari segala masalah yang ada dalam film Toy Story. Lah kok bisa? Jadi, Ibu Andy ini termasuk karakter yang low profile. Bukan cuma ibunya sih, bahkan bapaknya ini juga misterius kan. Coba, kalian tahu nggak nama lengkap Ibu Andy selain nama belakangnya, Nyonya Davis? Pasti nggak tahu. Nah, jawaban siapa Ibu Andy ini sebenarnya terjawab lewat topi kobo yang digunakan oleh Andy pada waktu kecil. Teori ini disampaikan oleh fans beratnya Toy Story yang bernama John Negroni, dan dia menulis artikel The Pixar Theory. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu di film Toy Story 2. Ada flashback dari Jessie, mainan koboi wanita, ketika dia dibuang oleh pemiliknya. Seorang gadis yang mengenakan topi koboi berwarna merah dengan renda putih. Nah, ketika beranjak dewasa, dia ini memberikan semua mainannya termasuk Jessie kepada orang lain. Karena dia nggak akan memainkan mainan itu lagi. Dan gadis itu bernama Emily. Dan fan teoris percaya bahwa Emily adalah ibu dari Andy. Jadi nama lengkap ibu Andy adalah Emily Davis. Nah, teori ini diperkuat dengan adegan Andy kecil yang bermain dengan Woody. Dan dia selalu mengenakan topi koboi berwarna merah dengan renda putih. Karena biasanya anak-anak itu pasti suka mengoleksi barang-barang yang mirip dengan mainannya. Nah, kalau kita lihat, topi Woody itu berwarna coklat. Tapi kenapa Andy memiliki topi berwarna merah yang justru lebih mirip dengan topinya Jessie? Dalam adegan Emily kecil, itu dekorasi kamarnya juga memperlihatkan kayak dekorasi tahun 1970-an. Yang kalau dibawa ke settingan Toy Story 1, itu usia Emily ini sama atau sepantaran dengan ibunya Andy. Coba, menurut kalian gimana? Cocok nggak nih kalau Emily kecil yang memiliki Jessie itu adalah ibunya Andy? Coba komen di bawah. Nah, kembali ke titel awal, kenapa Ibu Andy ini justru menjadi villain utama dalam film Toy Story? Ya, karena problem-problem yang muncul dalam film Toy Story 1, 2, 3, itu adalah karena ulah ibunya si Andy. Coba, di Toy Story 1, dia membeli Buzz Lightyear dan membuat Woody ini cemburuan dan memunculkan perselisihan sampai muncullah masalah di film Toy Story 1. Toy Story 2, dia menjual main-mainannya Andy ke orang lain, membuat para mainan yang udah bersahabat menjadi terpisah dan harus berjuang lagi agar mereka bersatu. Toy Story 3, dia mendonasikan main-mainan Andy ke tempat penitipan anak, yang membuat tatanan hidup para mainan ini jadi hancur dan kacau. Jadi semua permasalahan yang dihadapi oleh para mainan ini, awal mulanya banget itu ya karena perannya ibu si Andy tadi. Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, kita masuk ke teori yang lebih gelap dan lebih kompleks tentang film anak-anak ini. Teori mengatakan bahwa kisah Toy Story 3 adalah bentuk metafora atau representasi dari tragedi kelam yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai Holocaust. Tragedi pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Nazi pada 6 juta lebih orang-orang Yahudi pada masa itu.
Dan tragedi ini dipimpin oleh seorang diktator, pemimpin yang terkenal kejam di dunia, yaitu Adolf Hitler. Sekarang coba kita kupas setiap adegan yang ada pada film Toy Story 3 dan relasinya atau kemiripannya dengan tragedi Holocaust itu. Film ini berkisah tentang Andy yang udah beranjak dewasa dan mulai masuk kuliah. Karena mainannya udah nggak kepake lagi, ibu Andy memberikan semua mainan ini kepada taman penitipan anak. Waktu para mainan tahu kalau Andy akan menyumbangkan mereka ke tempat penitipan anak, para mainan mengadakan rapat besar yang dipimpin oleh Woody. Dan mainan tentara memilih untuk meninggalkan mainan lainnya karena menurut mereka tempat penitipan anak itu akan menjadi tempat yang lebih buruk. Dan adegan ini dipercaya oleh fans teori terinspirasi dari warga Yahudi yang memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka karena mereka tahu tempat mereka yang baru dengan situasi perang itu akan merugikan mereka dan mereka akan mengalami hal yang mengerikan. Lanjut, Andy yang harus meninggalkan mainannya juga dipercaya sebagai gambaran tentara sekutu yang meninggalkan orang-orang Yahudi karena tekanan oleh pemerintah Jerman, pemerintah Nazi. Seperti yang diketahui, pada masa itu, tentara sekutu merupakan salah satu pihak yang melawan pemerintahan Nazi. Next, Woody dan Buzz Lightyear mengingatkan para mainan lainnya untuk tinggal di loteng ketika Andy sudah pergi. Nah, loteng ini digambarkan oleh para mainan sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Dan adegan ini menggambarkan apa yang terjadi pada seorang gadis bernama Anne Frank. Gadis yang harus bersembunyi dan hidup di ruang tersembunyi di belakang lemari buku ayahnya. Nah, siapa Anne Frank ini? Dia adalah gadis muda penganut Yahudi liberal yang menjadi salah satu korban dari kekejian Nazi pada masa itu. Semua kisah kelamnya Anne Frank terhadap pemerintah Nazi itu dia tulis dalam sebuah buku. Kisahnya sangat terkenal, bahkan udah diangkat ke dalam beberapa film. Nah, ketika para mainan menuju tempat penitipan anak yang bernama Sunnyside, mereka diletakkan dalam sebuah box sempit dan gelap. Hal ini juga menggambarkan orang-orang Yahudi yang dibawa ke concentration camp atau camp konsentrasi menggunakan cattle cars atau mobil box yang biasa digunakan untuk membawa hewan ternak, sapi, kambing, kuda. Dan kereta itu digunakan untuk membawa orang-orang Yahudi ke camp konsentrasi. Kotak yang sempit, bau busuk, dan gelap. Waktu adegan para mainan hampir tiba di pintu masuk Sunnyside, ada sebuah dialog yang berkata, Woody, it's nice. See, the door has a rainbow on it. Bahkan di pintunya pun ada pelangi. Menggambarkan betapa leganya para mainan ini ketika sampai di tempat baru yang mereka kira itu bakal menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mereka. Adegan yang hampir mirip dengan orang-orang Yahudi yang dibawa ke camp konsentrasi bernama Auschwitz di Polandia, tempat yang mereka kira akan membuat hidup mereka lebih tentram, aman, dan nyaman dalam kondisi perang. Tapi mereka nggak tahu bahwa mereka di sana tuh akan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, sangat mengerikan. Mereka diperbudak, dan semua kejadian buruk yang dialami oleh orang-orang Yahudi di camp konsentrasi itulah dilakukan. Nah, setiap camp ini akan memperlakukan penghuni itu beda-beda secara khusus. Khususnya bukan satu enak satu enggak ya, tapi sama-sama nggak enak, tapi beda penyiksaan gitu. Contohnya, camp konsentrasi Dachau di Jerman itu digunakan untuk menahan para tawanan politik, orang-orang berkuasa, orang-orang pemegang peran penting di negaranya. Sedangkan camp Auschwitz di Polandia itu tempat yang digunakan untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Dan di pintu masuk camp Polandia itu ada tulisan yang kalau diartikan tulisannya itu bekerja akan membuatmu bebas. Sebuah kalimat doktrin untuk para penghuni camp konsentrasi dan memberikan harapan pada mereka kalau dengan mereka bekerja keras, banting tulang, itu adalah kunci kebebasan untuk mereka nanti. Tapi nyatanya mereka semua harus meregang nyawa di camp konsentrasi itu. Tersiksa dan terhina persis seperti mainan-mainan Andy yang diperlakukan gak wajar di tempat penitipan anak itu. Terakhir adalah adegan yang paling greget di film Toy Story 3, yaitu ketika mereka semua berjuang untuk selamat dari insenerator atau tempat pembakaran sampah. Itu adegan yang paling memorable sih untuk aku. Seru, greget, sedih, harunya semuanya dapat di adegan itu. Nah, adegan ini dipercaya banyak orang menggambarkan the gas chamber atau ruangan gas tempat orang-orang Yahudi akhirnya dimusnahkan secara massal. Yes, orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan semua tangannya ke atas supaya satu ruangan itu bisa full, penuh, nggak ada ruang kosong satupun. Setelah semuanya masuk, maka ruangan ini akan diisi oleh sebuah zat kimia berbahaya berbentuk gas yang bernama Zyklon B.
yaitu zat kimia yang mengandung sianida dan pestisida yang bisa membuat orang-orang keracunan. Ketika semua korban udah mati lemas menghirup zat kimia itu, mereka semua akan dimasukkan ke dalam insinerator dan dibakar. Bahasa yang lebih sopannya dikremasi. Jadi itulah teori yang mencocokkan antara kisah Toy Story 3 dengan tragedi Holocaust yang terjadi pada masa lampau. Sangat-sangat gelap dan jauh dari kesan anak-anak. Aku mau tahu pendapat kalian tentang teori ini. Komen di bawah. Oke, sebenarnya ada beberapa teori dalam film Toy Story ini. Tapi setelah aku baca, itu kebanyakan teorinya tuh kayak behind the scene atau fakta-fakta yang ada di balik film Toy Story gitu loh. Bukan teori-teori liar kayak gini. Ada juga teori tentang ayahnya Andy. Karena di film kan nggak pernah diperlihatkan tuh siapa sosok ayahnya. Dan kisah ayah Andy ini berhubungan dengan asal-usulnya Woody. Karena seperti yang kita tahu di film, Woody ini nggak tahu asal-usulnya dari mana. Tapi Jessie mengatakan bahwa mereka ini berasal dari masa lampau. Atau mereka ini adalah mainan lawas yang udah diproduksi lama bahkan sebelum Andy lahir. Dan Woody ini adalah mainan yang diproduksi pada saat ayahnya Andy masih kecil. Tapi ternyata teori yang beredar itu dibantah oleh tim produksinya Toy Story yang mengatakan kalau cerita itu bohong, nggak benar. Jadi kita nggak usah jabarkan di sini kalau itu salah. So ya, itu dulu pembahasan kita tentang teori konspirasi film Disney Toy Story. Sebenarnya kalau ngomong tentang Disney guys, itu betul-betul banyak banget teori yang menyelimuti animasi-animasinya, kartun-kartunnya. Dan kalian mungkin juga tahu kalau Disney ini dikatakan itu ada dalam satu universe yang sama. Jadi antara satu film dengan film lainnya itu saling terhubung. Nah, banyak nih Easter egg yang ditemukan oleh orang-orang keterkaitannya antara film Disney yang lain. Kalau misalnya kalian tertarik, mungkin kita bisa coba angkat satu video tentang multiverse Disney dan kaitan-kaitannya dengan film-film lain. Tapi ya, untuk sekarang itu dulu video kita. Semoga kalian suka dan semoga menambah wawasan tentang sejarah, tentang tragedi Holocaust. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Pasti mempunyai furniture